Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video portofolio saya ya untuk persyaratan atau memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang satu pada periode tahun 2023 PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Nah, yang pertama saya akan sampaikan terlebih dahulu mengenai data identitas pribadi diri saya. Nama lengkap saya Taufik Umar Fakih, sarjana farmasi, apoteker, magister sains farmasi. Saya lahir di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 12 Januari 1994. Agama saya Islam, kemudian alamat tempat tinggal di Jalan Anggrek 4, nomor 18, Geraha Ranca Manyar, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Kemudian institusi tempat saya mengajar saat ini adalah di program studi farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Kemudian bidang keilmuan, analisis farmasi dan kimia medisinal. Kemudian jabatan fungsional saya saat ini adalah asisten ahli. Ini bidang keilmuan. Jadi yang pertama rumpun keilmuan tadi sudah disebutkan bahwa rumpun keilmuan saya adalah analisis kimia dan kimia medisinal. Kemudian bidang akademisinya ada kimia medisinal, farmasi komputasi, kimia komputasi, dan bioinformatik. Oke, kemudian ini adalah mata kuliah yang saya pilih untuk ditampilkan cuplikan videonya pada saat saya melakukan pengajaran, yaitu mata kuliah farmasi komputasi. Nah, di mana mata kuliah ini sudah saya atur pada sistem informasi ya atau SISFO Universitas Islam Bandung yang terdiri dari ada rencana perkuliahan semester atau RPS, kemudian berita acara perkuliahan atau BAP, kemudian daftar hadir mahasiswa dan dosen atau DHMD, kemudian daftar peserta dan nilai akademik atau DPNA, dan sistem perkuliahan yang sudah terintegrasi pada sistem e-kuliah. Oke, nah, kemudian ini ada beberapa alasan mengapa saya memilih mata kuliah farmasi komputasi. Nah, karena memang semenjak di S1 kemudian saya lanjut di S2, memang beberapa fokus penelitian saya adalah ke arah pengembangan dan penemuan obat baru menggunakan komputasi atau istilahnya in silico ya. Nah, ini adalah judul penelitian skripsi saya ya, studi molekular docking, kemudian dinamika molekul, prediksi toksisitas beberapa senyawa turunan bioaktif nah terhadap eh, salah satu target yang terdapat di kanker prostat. Nah, ini pun eh, alasan yang kedua yaitu tadi ya karena memang tesis dulu ya, tesis saya penelitian tesis ini juga berkaitan dengan arah komputasi atau in silico. Nah, ini judul dari tesis analisis mekanisme agonis versus antagonis senyawa turunan porfirin terhadap reseptor REF-ERB beta ini secara dinamika molekuler. Nah, kemudian ini deskripsi mata kuliah dari farmasi komputasi. Nah, jadi memang mata kuliah ini menyajikan materi yang berisi tentang penemuan dan pengembangan kandidat obat baru ya berbasis komputasi atau in silico. Nah, salah satu pendekatannya kita bisa merancang obat atau desain obat baru ya atau merancang obat yang sudah ada untuk memperbaiki aktivitas atau efek samping ya. Kemudian bisa modifikasi molekul, kemudian nah tujuannya tadi ya bisa untuk memenuhi aspek keamanan, kemudian meningkatkan khasiat ya atau memenuhi standar kualitas farmaseutik ya dan juga terutama gitu ya untuk memenuhi kehalalan dari produk obat tersebut. Kemudian ini ada 6 capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi yang pertama, mahasiswa harus mampu memahami konsep, teori, prinsip dari tadi ya desain obat berbasis komputasi. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi karakter ya, karakter dari struktur senyawa yang akan digunakan dalam penemuan maupun pengembangan kandidat obat baru. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis ya apakah obat tersebut aktivitasnya atau afinitasnya baik atau tidak terhadap satu target yang bertanggung jawab pada aktivitas tertentu. Kemudian yang keempat ini mampu mengilustrasikan ya dari hasil beberapa metode yang telah digunakan agar apa? Agar mampu dipahami oleh orang-orang pada bidang farmasi ya, terutama pada bidang lain ataupun akan menjelaskan kepada orang yang memang awam terhadap bidang komputasi.
Kemudian yang kelima, mampu memprediksi ya tingkat keamanan dari suatu struktur senyawa yang dapat digunakan sebagai kandidat obat. Kemudian yang keenam, ini juga harus mampu memahami tadi ya metode baru yang digunakan pada penemuan dan pengembangan obat baru. Misal tadi ya, simulasi dinamika molekuler dan screening berbasis virtual. Nah, kemudian ini beberapa materi, jadi kurang lebih ada 14 materi, ya ada 14 materi, kemudian diakhiri dengan adanya UTS dan juga UAS. Materi pertemuan ke-1 itu ada pendahuluan ya, pendahuluan apa itu mengenai pendekatan komputasi. Ya, kemudian yang kedua mengenai parameter sifat fisikokimia, kemudian optimasi geometri, kemudian hubungan struktur dan aktivitas atau HSA. Kemudian pertemuan kelima ini hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Kemudian pertemuan keenam terkait dengan penambatan molekuler ya. Jadi pertemuan keenam sama pertemuan ketujuh ini beririsan ya mengenai simulasi penambatan molekuler, kemudian diakhiri dengan ujian tengah semester. Nah, kemudian ini pertemuan ke-8 hingga ke-14. Jadi ke-8 ini mengenai pemodelan molekul berbasis peptida. Kemudian yang ke-9 ini simulasi penambatan molekul berbasis protein peptida. Kemudian pertemuan ke-10 mengenai analisis hasil dari simulasi penambatan molekular baik senyawa berbobot molekul kecil maupun yang berbuat molekul besar seperti peptida. Kemudian yang ke-11 ini metode visualisasi dalam komputasi. Kemudian pertemuan ke-12 prediksi toksisitas dan pertemuan ke-13 14 ini metode baru ya. Ke-13 ini mengenai screening berbasis virtual, ke-14 ini mengenai simulasi dinamika molekular. Jadi akhiri dengan ujian akhir semester. Oke, ini sistem pembelajarannya yaitu daring ya atau sinkronus, kemudian metode pembelajaran dan interaksi terhadap mahasiswa. Pemberian informasinya ini melalui Zoom meeting walaupun memang materinya sudah ada ya sudah tersedia di dalam e-kuliah ya tapi tetap diberikan melalui Zoom meeting karena memang di akhir pertemuan nanti selalu ada tutorial penggunaan perangkat lunak. Kemudian ada tanya jawab, kemudian ada forum diskusi. Nah, karena tanya jawabnya terbatas, biasanya mahasiswa juga bisa melakukan forum diskusi melalui e-kuliah. Kemudian kuis dan juga tugas. Nah, di sini berbeda dengan mata kuliah yang lain di farmasi komputasi ini untuk kuis biasanya untuk tugas biasanya saya memberikan tugas kelompok ya tugas kelompoknya adalah membuat suatu mini project untuk penemuan dan pengembangan obat baru yang harapannya nanti di akhir perkuliahan yaitu bisa dihasilkan luaran. Nah, luarannya ini dapat berupa publikasinya bisa dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk paten sederhana. Nah, kemudian terakhir tadi ya tutorial mengenai penggunaan perangkat lunak. Nah, kemudian ini sistem penilaiannya. Yang pertama ada 3 komponen ya, teknik, indikator, dan instrumen. Tekniknya partisipasi, kemudian pemahaman, bisa juga melalui tes lisan atau tes tertulis ya. Tes lisannya yaitu tadi dibarengi dengan mengidentifikasi apakah mahasiswa tersebut mampu menggunakan beberapa perangkat lunak dalam penemuan dan pengembangan obat baru. Kemudian indikatornya relevansi hasil evaluasi dengan penafsiran hasil dalam materi perkuliahan. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan prinsip dan konsep dari materi perkuliahan. Kemudian yang ketiga, ini ketepatan dalam memahami ya serta menjawab permasalahan yang dihadapi. Nah, ini bisa dalam bentuk kuis atau tugas ataupun tutorial penggunaan perangkat lunak. Nah, kemudian instrumen penilaiannya itu portofolio di mana komponennya kehadiran sebesar 10%, kemudian keaktifan 10%, kemudian kuis 10%, kemudian tugas juga 10%. Nah, kemudian untuk ujian tengah semester itu 30% dan ujian akhir semester 30% ya. Jadi total dari keseluruhan penilaian dari perkuliahan farmasi komputasi ini adalah 100%. Nah, kemudian saya akan tampilkan juga ini adalah tadi yang sudah saya sebutkan yaitu portal dari Sistem Informasi atau SISFO yang dimiliki oleh Universitas Islam Bandung. Baik, ini adalah portal SISFO dari portal SISFO Unisba, jadi ada SIAKAD dan RPS. Nah, SIAKAD ini fungsinya adalah untuk mengetahui jadwal mengajar, kemudian bisa juga untuk
memasukkan nilai perkuliahan ataupun bisa melihat daftar anak wali dan anak bimbingan akademik. Nah, kemudian tadi ada portal RPS dan BAP, kita bisa untuk mengisi kehadiran mahasiswa dan dosen, ya, dan juga kita bisa melihat RPS atau mengisi RPS dari masing-masing mata kuliah. Nah, ini RPS-nya secara lengkap, secara online dan juga bisa untuk diunduh. Nah, kemudian ini portal e-kuliah ya berisi dengan mata kuliah yang saya ampu. Nah, kemudian apabila diklik salah satu mata kuliah, misal tadi farmasi komputasi, isinya seperti ini. Jadi ada 14 pertemuan, ada daftar hadir, ada juga materi, ada juga forum. Kemudian berikut adalah narasi audiovisual dari mata kuliah farmasi komputasi dengan kode MFA 480. Oke, jadi ini mata kuliah farmasi komputasi ya, atau desain obat berbasis komputasi atau CADD ya, Computer Aided Drug Design. Nah, mungkin dasarnya mata kuliah apa gitu ya, atau prasyaratnya untuk farmasi komputasi ini dasarnya mungkin pernah kalian pelajari di semester sebelumnya ya, mata kuliah kimia medisinal ya. Mungkin sebagian dasarnya ada di sana, tapi nah bedanya apa? Bedanya kalau kimia medisinal hanya teori aja gitu ya, hanya teori saja yang kalian pelajari. Nah, untuk mata kuliah farmasi komputasi ini selain teori nanti juga akan banyak saya tutorialkan atau praktekkan ya mengenai cara penggunaan beberapa software ya. Kenapa harus belajar farmasi komputasi atau kimia medisinal mungkinnya di semester sebelumnya? Ya karena yang menjadi awalan dalam pengembangan obat ya farmasi komputasi gitu ya. Jadi sebelum obat dibuat, nah terlebih dahulu alangkah baiknya kita desain dulu gitu ya. Desain dulu menggunakan komputasi ya, secara komputasi. Agar apa? Yang pertama untuk meminimalisir meminimalisir kesalahan ya pada saat kita membuat obat. Kemudian kita juga bisa menghemat waktu ya dan juga bisa menghemat biaya gitu ya. Kemudian ini yang harus kuat di dalam komputasi ya atau kimia medisinal, yaitu ilmu kimianya ya, baik itu kimia teoretik maupun kimia komputasi ya. Kenapa kimia teoretiknya harus bagus gitu ya? Karena beberapa software yang kita gunakan yang hanya kita klik-klik saja mungkin gitu ya. Mungkin orang awam akan melihat itu hanya klik saja gitu menggunakan waktu yang memang relatif cukup singkat dibandingkan mereka yang melakukan eksperimen di lab gitu ya. Tapi tidak semudah itu gitu ya. Ternyata selain mampu mengoperasikan si software-nya, kalian juga harus mempelajari bagaimana si software itu bisa bekerja gitu ya, sehingga bisa melakukan perintah yang kalian minta gitu ya, sehingga bisa menghasilkan hasil yang kalian harapkan gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kuat adalah ilmu kimia teoretik ya maupun statistik gitu ya. Jadi dasarnya dari perhitungan matematik atau perhitungan statistik. Kemudian dari kimia komputasi ya. Jadi ini implementasi perhitungan tadi ya. Jadi implementasi dari perhitungan matematik ya kemudian disederhanakan ya ke dalam perhitungan dalam komputer. Jadi kita tidak repot-repot harus menghitung satu per satu, tapi cukup nanti dikerjakan oleh komputer. Tapi walaupun perhitungannya dikerjakan oleh komputer gitu, kita harus tahu dulu dasarnya apa gitu ya. Sehingga kita nanti bisa mendeskripsikan atau mendefinisikan hasilnya ya yang telah kita peroleh dari komputasi. Oke, jadi itu ya. Jadi kita hanya memodelkan atau mendesain gitu ya. Setelah kita desain, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa hasil kita valid, tetapi tetap harus dihubungkan atau dibuktikan dengan kenyataan atau eksperimental di laboratorium ya. Nah, kemudian apa saja yang bisa dipelajari dengan metode komputasi ya. Yang pertama optimasi geometri molekul ya. Jadi kenapa molekul yang telah kita gambar harus kita optimasi molekulnya gitu ya. Yang tadinya 2 dimensi
Kenapa harus bentuknya 3 dimensi? Kenapa harus dioptimasi? Jadi kalau kita lihat ya, ini bentuknya 2 dimensi. Nah, kalau langsung kita ubah ke dalam bentuk 3 dimensi, ini pasti bentuknya planar ya, atau bentuknya rata gitu ya. Konformasinya belum sempurna gitu ya. Nah, kan nggak mungkin si OH-nya ini lurus, mungkin saja dia ada membentuk sudut 90 derajat atau 60 derajat ya, kita tidak tahu ya. Kemudian ini pun tidak akan rata gitu ya. Ini pun pasti mengikuti konformasi yang stabil. Nah, untuk itu kita lakukan optimasi geometri molekul ya. Jadi yang kita amati konformasinya harus sesuai gitu ya, kemudian energinya harus baik ya. Kemudian terkait nanti dengan mekanisme reaksi dan reaktivitas kimia ya. Kemudian kita juga bisa prediksi parameter fisikokimia dan spektroskopi ya. Jadi kalau yang teman kalian lakukan misal di lab analisis atau dulu pernah kalian lakukan di praktikum MAI ya, metode analisis instrumen. Kalian gunakan paracetamol, paracetamolnya perlu dilarutkan dulu, kemudian kalian kalian buat beberapa perbandingan, baru kalian dapat analisis di spektro atau di KCKT ya, sampai keluar spektrum. Nah, kalau di komputasi kalian cukup gambar saja ya. Misal tadi paracetamol kalian gambar, nanti kalian gunakan software ya. Hasilnya adalah kalian langsung dapat spektrumnya ya, spektrum UV, NMR, IR ya, kalian bisa langsung dapatkan. Kemudian kalian bisa interaksikan, ini tujuannya untuk uji aktivitas ya. Uji aktivitas secara in silico. Jadi kalau kalian punya ligannya atau punya senyawanya, punya proteinnya atau punya targetnya, ini bisa kalian interaksikan. Apakah itu ya senyawa tersebut punya aktivitas atau tidak gitu ya, punya afinitas atau tidak, ini bisa kalian prediksikan. Oke. Nah, ini jadi syarat kita melakukan komputasi. Yang pertama kita harus punya dulu struktur 3 dimensi protein ya. Struktur 3 dimensi protein kita bisa dapat dari PDB ya, atau dari CCDC ya, Cambridge Crystallographic Data Center ya. Nah, tujuan utamanya ini untuk mendesain senyawa ya yang memiliki ikatan yang lebih kuat dengan target. Nah, jadi kalau kita hanya punya satu, ini kita tidak bisa membandingkan dengan yang lain. Nah, ini nanti kalian misal ingin cari tadi anti diabetes gitu ya. Nah, di sini di protein data bank ini selalu ada info-info terbaru ya mengenai molekul-molekul yang terbaru gitu ya, makromolekul terbaru. Ini Golgi kasein kinase gitu ya. Kalau mungkin beberapa tahun di tahun awal COVID mungkin ada target untuk COVID gitu ya, SARS-CoV-2. Nah, ini setiap bulan pasti ada ya, pasti terlalu baru. Oke. Nah, kemudian kalian ketik di sini ya. Misal tadi targetnya adalah anti diabetes, misal alfa glukosidase gitu ya. Alfa glukosidase. Oke, akan keluar banyak seperti ini ya. Terkait alfa glukosidase ya. Ini kristal structure APO alfa. Nah, kalau ada istilah APO berarti dia tidak ada ligan alami gitu ya. Walaupun di sini kalau kalian lihat ada unique ligan ya. Ada Ca, Edo, PEG. Nah, ini adalah pelarut atau ion yang digunakan pada saat eksperimen gitu ya. Jadi jadi ion, baik ion, pelarut ya atau apapun itu pasti ketika kita kristalkan menggunakan X-ray maupun NMR pasti akan ikut tervisualisasi gitu ya. Jadi ini tidak ada ligan alami ya. Jadi Ca, Edo, PEG, PG4, SO4 ini tidak bisa dikatakan sebagai ligan alami. Tapi ini adalah pelarut ya, atau ion yang ikut terkristalkan ya. Oke, kemudian kita cari lagi. Nah, ini pun sama ya. Nah, tapi di sini ketika kita lihat judul co-crystal structure of alpha glucosidase with compound 10 gitu ya. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini berarti ada ligan alaminya. Ligan alaminya apa? Ligan alaminya adalah compound 10. Oke, kita buka. Nah, di sini kita lihat ada beberapa informasi yang bisa kita ambil ya. Ini ada gambar 3 dimensinya ya seperti ini. Kemudian ini ada klasifikasinya ya, hidrolase.
organismenya mus musculus, ya, kemudian expression sistemnya. Jadi saat dia melakukan eksperimen, ya, kemudian dia mengekspresikan si sistemnya di dalam Homo sapien atau manusia, gitu ya. Nah, ini siligannya ya, WAS 121 ya, kalian bisa lihat di bagian bawah itu ya, informasi siligannya. Nah, interaksinya dengan apa saja, kalian bisa pindah-pindahkan saja. Ya, ini misal dengan TRP54 ya, kemudian ini sebelahnya dengan TRP156 ya. Ini bawahnya dengan PHE 304 dan lain sebagainya ya. Kalian bisa lihat interaksinya di sini. Bapak pengen ditampilin lagi tuh yang cara ngelihat interaksi gitu-gitunya, Pak. Interaksi siligan yang tadi? Iya. Oke, bentar. Oke, nah ini kan ligan alaminya tadi ya. Ini ligan alaminya, kemudian kalian tinggal klik ligan interaction. Nah, ini kan ini si WAS-nya tadi ya. Ini si WAS-nya. Oke. Nah, cara lihat interaksinya tinggal kalian pindah-pindahkan saja di si kursornya ya. Kursornya pindahkan ke gugus lain yang ada di sekitar si ligan alami ya. Misal ke sini. Nah, ini nanti akan muncul TRP156. Ya, berarti dia berinteraksi dengan TRP156. Kemudian bisa pindahkan ke yang lain. Ini PHE 202 ya. Ini ada interaksi kan. Garisnya putus-putus warna kuning. Kemudian ini ada garis putus-putus warna biru, berarti ada interaksi dengan asam amino ini. Ya, ini ternyata pelarut ya, bukan asam amino ya. Dihidroksi etil ether ya, PEG 1117. Kemudian putar lagi. Ini ya. Pindahkan lagi ini ion sulfat tadi ya. Berarti ion. Kemudian ini ya. Putus-putus warna biru. Nah, ini tinggal diklik lagi, ini metionin 196 ya. Bapak pengen nanya lagi kalau misalkan ada senyawa yang diuji secara komputasi, dia tuh sebelumnya udah pasti diuji secara lab basah atau belum pasti juga? Kalau bisa yang sudah diuji secara lab basah. Tapi misal yang uji lewat lab basah, misal hanya menyebutkan bahwa tanaman A gitu ya, tanaman A punya aktivitas anti diabetes. Nah, nanti berarti Silvi tinggal cari aja di tanaman A itu ada senyawa apa aja gitu yang memang bertanggung jawab terhadap aktivitas anti diabetesnya gitu. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak. Gitu. Jadi kembali lagi tetap harus baca ya. Jadi kita nggak bisa tebak-tebak ligan alaminya yang mana gitu, nggak bisa. Tetap harus baca dulu si literaturnya gitu. Nah, kalau di sini saya langsung tebak kenapa? Karena memang yang lainnya ini jelas adalah pelarut ya. Ini jelas. Tetraetilen glikol ini pelarut pasti ya. Ini glikol pelarut, ini ether pasti pelarut ya. Ini pun ion ya, ion ini pun pasti pelarut gitu. Makanya saya bisa langsung tentukan itu adalah ligan alami gitu. Oke. Kalau yang berinteraksi sama pelarut, jadi dia pasti ligan alami, Pak. Bukan gitu, maksudnya yang interaksi dengan protein gitu, yang ada interaksi dengan protein itu pasti ligan alami gitu. Bukan interaksi dengan pelarut gitu. Nah, terus supaya lebih jelas saya kasih tugas deh ya. Jadi nanti masing-masing dari kalian pikirkan satu target obat gitu ya, pikirkan satu target obat, kemudian cari di PDB ya. PDB, kemudian nanti kalian rangkum. Pak, izin bertanya. Ya. Untuk yang terkait tadi yang senyawa untuk senyawa yang mau dikomputasi itu harus diuji
harus ada apa namanya jurnal literatur buat in vivo sama in In vitro. vitronya kan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kan kalau mau nyari kandidat senyawa baru itu kan apa namanya pasti nggak ada menurut Pak ya yang kayak Ah. gitunya. Nah itu gimana? Nah, kalau untuk desain senyawa obat baru gini, pasti kan ada acuan strukturnya dulu ya, struktur induk. Nah, struktur induknya kan pasti sudah terkonfirmasi secara eksperimen di in vitro maupun in vivo. Nah, kalau untuk senyawa baru kan hanya gugus sampingnya saja mungkin yang kita tambah, ya kita modifikasi. Nah, struktur baru yang nantinya punya afinitas baik ya terhadap target gitu ya. Misal kita punya quercetin. Quercetinnya kan sebelumnya mungkin sudah terbukti punya aktivitas anti diabetes. Kemudian kita modifikasi sedikit nih beberapa rantai samping atau gugus samping si quercetin. Kemudian kita interaksikan dengan menggunakan docking, mungkin ya dengan menggunakan docking, kita dockingkan senyawa baru ya misal quercetin A. Ada 3 quercetin misalnya quercetin A, B, C gitu ya. Quercetin yang kita sudah modifikasi tadi. Kemudian kita interaksikan dengan docking, ternyata dia punya afinitas baik terhadap si glukosidase gitu ya. Yang A baik, yang B baik, yang C baik. Nah, ini kita tidak bisa langsung nyatakan bahwa senyawa ABC ini punya aktivitas anti diabetes. Tapi kita hanya bisa sebut bahwa kita prediksi bahwa senyawa tersebut punya afinitas. Jadi perlu dibuktikan lebih lanjut di eksperimen di laboratorium secara in vitro maupun secara in vivo. Jadi gitu, Akmal. Kalau untuk senyawa baru, boleh kita lakukan interaksi gitu ya, boleh kita docking, tapi nanti di kesimpulan kita tidak boleh menyebutkan terbukti, tapi kita hanya boleh menyebutkan diprediksi punya aktivitas gitu ya. Baru pembuktiannya harus di laboratorium secara eksperimental. Bapak mau izin bertanya. Iya. Bapak kan kemarin tuh Firly itu TA-nya itu kan senyawa turunan betanin yang baru, namanya itu 2-saneobetanin. Nah, sebenarnya kalau misalnya in silico yang molecular docking itu udah ada senyawa betaninnya, cuman dia itu pakai reverse docking, Pak. Jadi dia itu nguji satu senyawa, yaitu senyawa betanin ke beberapa reseptor anti diabetes. Nah, kemarin kan kalau tugas akhir Firly itu betanin sama turunannya. Nah, itu tuh boleh nggak sih, Pak, atau nggak boleh betanin atau harus ganti senyawa? Tapi Firly itu sebenarnya mau ngujinya itu satu senyawa yang baru itu, Pak, 2-saneobetanin. Cuman di jurnalnya itu kan ada beberapa senyawa dan kebetulan senyawa Firly itu kurang kompleks, jadinya disaranin untuk diuji aja katanya semuanya yang ada di jurnal itu. Nah, itu tuh boleh nggak sih, Pak, pakai senyawa turunan betanin atau nggak boleh? Karena udah ada yang ngujinya. Nah, boleh. Boleh sebenarnya kan yang tadi yang sudah saya katakan tadi bahwa harus ada struktur induk. Nah, jadi struktur induk di sini adalah si senyawa betanin kan. Kemudian betanin dimodifikasi sehingga muncul beberapa turunan baru, gitu kan ya? Iya, Bapak. Nah, gitu. Jadi boleh gitu. Yang penting yang digarisbawahi adalah harus ada struktur induknya dulu yang sudah terbukti punya aktivitas secara eksperimen. Oke. Jadi itu ya untuk tugasnya. Kalian cari satu target tertentu, kemudian nanti bikin rangkuman sedikit ya. Sama nanti lampirkan juga kalau memang bisa di-download si literaturnya ya, lampirkan juga. Kalau nggak bisa di-download, kalian kirim si doi-nya nanti di grup ya. Nah, nanti salah satu bikin grup ya. Bikin grup mata kuliah farmasi komputasi. Oke, mungkin itu saja ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti perwakilan kelasnya jangan lupa untuk mengisi BAP di Sisvo ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan video portofolio saya dalam rangka memenuhi sertifikasi dosen bidang pengajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.